Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka masih bersama saya Fagiza Muklis ya. Oke, jadi sekarang ya kita masuk ke JavaScript episode 9 ya, dimana kita akan belajar tentang ini nih, tipe data numbers dan bagaimana kita menggunakan ya input data dengan menggunakan numbers ya. Karena seperti kita tahu ya dari sebelumnya kita akan mendapatkan dalam bentuk string ya. Nah, di sini kita akan coba dulu ya. Jadi untuk tipe data numbers itu kita sudah tahu teman-teman semua ya. Di sini saya bikin dulu ya, coba. Ini saya bikin dulu dokumennya. Ini adalah episode 9 gitu ya. Ini adalah tipe data numbers ya. Oke, udah ini bikin H1 dulu ya. Episode 9 numbers. Oke ya, kita save. Terus kita keluarin di sini ada scriptnya, kasih source-nya apa? Itu adalah script.js ya. Oke, udah. Ini kita masuk situ ya. Dan kita juga punya script JS-nya. Kita langsung aja console.log Wididio, haha gitu ya. Kita save, udah kita langsung jalankan aja. Oh ya mana udah jalan tadi ya harusnya ya. Oke, starting, oke udah jalan. Ini saya copy aja ya. Saya pindahin ke Chrome, saya masukin sini, kita run, maka keluar Wididio. Oke, keren ya, udah jalan ya. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang numbers teman-teman semua ya. Jadi numbers itu apa? Itu adalah sesuatu ya yang kita buat itu dengan menggunakan let ya. Terus kita bikin di sini adalah misalkan adalah nilai gitu ya, nilainya misalkan kita kasih 10 ya. Berarti ini adalah numbers dan kita tahu juga bahwa console.log ya, terus kita kasih di sini type of ya, terus kita kasih di sininya adalah nilai, maka hasilnya adalah number ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, kita punya number teman semua di sini tuh kita menyebutnya yang seperti itu adalah integer ya. Artinya dia nilainya bulat ya, 0 sampai terserah. Jadi 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2 itu adalah integer ya, nilai bulat. Oke. Nilai bilangan bulat. Jadi nggak ada komanya. Nah, kalau ada yang komanya itu adalah ini nilai integer gitu ya. Sama ada lagi adalah nilai float ya. Ini adalah yang pakai koma. Misalkan 10, pakai titik ya. Titik itu 3. Gitu. Ini adalah float ya. Coba kita tes lagi di sini adalah nilai float, kita save tetap number ya. Dan kalau kita print di sini ya hasilnya adalah ini ya. Oke, nggak ada yang beda ya, nggak masalah teman-teman semua. Jadi kita udah tahu bahwa di sini ada integer dan ada float ya. Nah, oke, jadi setelah ini ya itu ada lagi satu laginya adalah big integer teman-teman semua ya. Jadi misalkan let ya, saya punya nilai ini adalah big integer ya. Itu misalkan tulisnya gini, 1 2 3 4 5. Oke. Dan seterusnya ya. Coba kayak gini ya. Coba saya tuliskan di sini big int ya. Kita save. Nah, ini adalah big int. Nah, caranya biar jadi big integer kita coba type of dulu ya. Di sini adalah type of masih number. Oke, kita kasih n di belakangnya. Saya save. Nah, maka ini menjadi big integer ya. Nah, artinya apa? Ini terlalu teknikal tapi nggak masalah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pakai ya si integer, oke, integer itu adalah number ya. Jadi number ini dia itu sebenarnya adalah 64 bit ya kalau misalkan di JavaScript gitu. Maksudnya 64 bit itu apa? Jadi ini tuh bisa naro ya bitnya itu dari 2 pangkat ya 1024. Oke. Ini yang minus ya. Jadi ini sampai 2 pangkat 1024 juga. Ya, jadi ini ada rentangnya. Jadi nanti di sini ada yang minus gitu ya, yang ini yang plusnya. Jadi bakal banyak banget gitu ya si numbernya gitu ya rentangnya. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang save itu adalah yang pakai integer ini ya. Yang ini dia nggak akan ngambil semuanya. Jadi ada daerah yang lebih dikit ya. Nah, kenapa? Supaya kita bisa ngelakuin operasinya dengan lebih cepat ya. Tapi kalau kita butuh ya yang besar gitu ya, kita bisa menggunakan ini ya. Misalkan kita butuh perhitungan yang sangat presisi gitu. Nah, kita kasih n belakangnya supaya nanti ini jadi big integer ya. Jadi dia akan menggunakan rentang ya di luar dan lebih besar daripada numbers yang 64 bit ini. Gitu ceritanya ya. Jadi kita punya satu lagi, itu adalah big integer ya. Big integer kayak gini. Oke. Ya, jadi itu adalah pengenalan ya teman-teman semua untuk numbers ya. Jadi kita punya bilangan bulat, kita punya bilangan yang koma-koma ya. Ini adalah nilai bilangan desimal ya. Oke, oh ya, dan ini nilainya bisa plus minus ya teman-teman semua. Jadi nggak masalah.
Oke. Nah, sekarang sebenarnya yang perlu kita pelajari dengan tipe data ini adalah bagaimana kita menggunakan tipe data ini, gitu kan. Menggunakan data ini gimana gitu ya. Nah, misal nih ya. Misalkan saya punya ya, misalkan kita punya angka itu adalah 5,67 misalkan ya. 8 kayak gini. Oke. Nah, terus kita mau mengambil nilai integernya dari sini. Gimana caranya? Itu adalah dengan cara kita bikin let angka misalkan dalam integer gitu ya. Kita bikin gini. Parse integer. Oke, kita ambil angka di sini ya. Nah, yang terjadi apa? Jadi sekarang saat kita parse in dari si angka tadi, maka yang keluar adalah ini ya dengan menggunakan parse integer ya. Oke, buang. Kalau 0,5,8 gimana buang? Tetap 5 ya. Berarti dia akan ngambil depannya aja, teman-teman semua. Oke. Jadi di sini dia akan langsung ngambil bagian integernya aja, belakangnya nggak dihitung. Gitu ya. Dibulatkan ke bawah. Ini mau 9 juga tetap 5, teman-teman semua ya. Oke, nggak masalah. Itu adalah untuk parse in ya. Oke ya, di sini juga kita bisa melakukan juga ya untuk misalkan let angka 2 itu adalah misalkan sekarang jadi 10 gitu ya, 98 misalkan ya. Nah, kita juga bisa melakukan gini teman-teman semua. Jadi langsung aja ya console.log. Jadi kita bisa lakukan parse float ya. Jadi setelah parse integer, parse float. Kita masukin angka 2. Nah, di sini yang terjadi adalah kalau kita buat seperti itu, nilainya tetap float ya, jadi ada komanya. Tapi kalau kita kasihnya 10 saat kita parse float, maka dia akan jadi tetap 10 ya. Jadi ini akan sebenarnya sudah berubah menjadi float teman-teman semua ya. Jadi kita bisa lakukan ini. Nah, ini ya ada parse in dan parse float ini dia akan berguna ya kalau misalkan gini ya. Kita misalkan merubah ini string ya. Kita merubah string. Nah, sekarang kita bikin let ya data ini adalah misalkan saya mau bikin 10,98 misalkan ya. Nah, sekarang saya ingin console.log ya, kita coba parse integer dari data ya. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Jadi sekarang dari string kita bisa ambil nilai yang di dalamnya ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan operasi-operasi selanjutnya teman-teman semua. Jadi kita bisa kali bagi tambah kurang ya. Kalau ini saya tambahin 10, yang terjadi adalah ya tidak berubah. Oke. Tapi kalau saya coba console.log di sini, maka jadinya adalah ini. Lihat, ya. Jadinya adalah ini. Kenapa? Karena yang ini akan dirubah menjadi string, ya. Jadi nempel di belakang sini, ya. Jadi ini kayak gitu. Jadi ini nggak bisa kita lakukan, ya. Sehingga kalau kita mau menambah si data, harus kita parsing dulu, ya. Setelah diparsing, kalau kita tambah 10 di sini, ya, maka hasilnya adalah 20 gitu ya. Jadi hati-hati ya saat kita melakukan operasi ya kali bagi tambah kurang nanti di JavaScript gitu ya. Oke, jadi nggak masalah teman-teman semuanya. Ini sudah berhasil. Nah, lalu kalau gitu kalau kita console.log ya terus kita pakai parse float, apa yang terjadi? Kalau kita kasih data, jelas yang ditampilkan adalah si parse float-nya ya. Coba kita cek, kita tambahin 10, maka harusnya jadi 20,98. Oke, berhasil ya? Berhasil. Oke, jadi itu ya. Itu adalah caranya nanti gitu. Kalau kita mau ngambil data dari string ya. Karena nanti kalau kita ambil value dari HTML, kemungkinan bisa jadi string. Kita harus parsing dulu ya. Parsing itu artinya apa sih? Parsing itu adalah memotong ya. Dia ngecek di sini bentuknya kayak apa. Kalau angka, dia bisa ambil data angkanya di situ. Oke. Lagi, kalau misalkan di sini ada tulisannya ada apa dengan ucup gitu ya. Apa yang terjadi ya? Nah, ini tetap 10-nya yang diambil teman-teman semua. Coba kalau kita geser ke belakang, ya apa yang terjadi ya? Misalkan taruh sini, yang mana? Tadi 10,98 ya. Nah, menjadi not a number. Kenapa? Karena dia mencoba merubah yang depan ya. Jadi di sini not a number. Kalau tadi ya ininya di depan ya, maka dia bisa dapetin si data numbersnya. Belakangnya nggak dianggap gitu ya. Jadi dia ngambil dari depan. Nah, hati-hati saat kita mau ngambil data dari sini. Nah, pertanyaannya, kalau mau ngambil data dari sini gimana? Nah, itu mungkin kalian harus belajar yang namanya adalah regex ya.
ini regex, oke. Tapi regex tidak akan kita bahas di sini karena ini jadi topik terpisah nanti saat kita mau deteksi pattern atau pola dari string ini. Gitu ya. Jadi untuk sekarang kita sudah tahu bahwa kita bisa pakai ini ya dengan hati-hati teman-teman semua. Itu adalah untuk parse integer ya. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari numbers ya dari tipe data ini gitu. Keren ya. Keren. Jadi sekarang di JavaScript kita udah bisa ya mengolah sebuah string dan mengambil datanya dari dalam sana ya. Keren banget teman-teman semua ya. Jadi itu adalah untuk si numbers ya. Oke, nah jadi sekarang kalau gitu yang harus kita lakukan apa? Misalnya kita kasih contoh terakhir, ini adalah contoh. Kalau misalkan saya punya let, misalkan A sama dengan, atau gini deh, misalkan pendapatan, oke. Pendapatannya adalah 10.000 misalkan ya, tapi pakai ini ya, pakai string nih, pendapatannya 10.000. Nah terus kita let pajak, ya buset, pajak sekarang jadi naik banget ya. Misalkan 0,12 ya. Jadi pajak kita naik jadi 12% misalkannya PPN. Nah sekarang kita mau ngitung let misalkan, atau jangan ini harga deh, pembelian ya. Ini adalah pembeliannya segitu, pajaknya segini. Jadi berapa sekarang hasil dari yang harus kita bayar. Jadi let bayar, ini nggak bisa kita langsung pembelian ditambah dengan pembelian. Atau langsung pajak aja ya, pajak. Nah pajaknya 12% dari sini nih. Berapa tuh ya? Itu berapa? 1.200 berarti kan. Nah, misalkan ini, kalau mau kayak gini nggak akan bisa teman-teman semua. Coba kita tampilin. Bayar ya. Kita run. Jadinya gini ya, nempel di belakang. Jadi ini salah nih. Nah, terus apa yang kita lakukan? Supaya ini bisa kita jumlahkan, berarti kita harus parsing dulu yang ini. Parse integer ya. Kita masukin gini, terus kita kasih pembeliannya di sini. Oke, kita run. Maka sekarang jadi benar ya, jadi 11.200 total yang harus kita bayar. Oke, keren ya. Jadi itu adalah yang penting untuk kita pelajari untuk numbers ya, dan apa yang kita bisa gunakan nih ya, termasuk parse in sama parse float yang bisa kita gunakan untuk mengambil data dari dalam sebuah string. Oke, nah ini udah keren. Jadi abis dari sini ya, kita selanjutnya kita akan belajar dulu tentang tipe data boolean ya, bagaimana kita menggunakan tipe data boolean. Terus kalau misalkan data booleannya kita konversi dan bagaimana kalau datanya ada di string ya kita konversi, atau angkanya kita konversi. Nah itu kita akan bahas di tipe data boolean di episode 10. Oke teman-teman semua, jadi sampai di sini dulu ya tutorialnya. See you on next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.